kan secara hari ke hari sangat dinamis, tapi memang ada kecenderungan mengalami penurunan ya. Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu kita pantau, kemudian minggu yang lalu kita pantau, dan minggu ini juga sudah kita pantau terus, dan secara akumulasi itu jumlah penurunan hingga mencapai 40 hingga 50%. Dan ini juga sangat bervariasi antar wilayah. Kalau daerah-daerah seperti di Sumatera, itu tingkat penurunannya masih sekitar 10% hingga 15% ya. Tetapi di daerah perkotaan, di mana sudah terutama di DKI Jakarta, yang didorong terus oleh pemerintah daerah, adanya work from home, kemudian cukup banyak isu soal pembatasan perjalanan, jumlah pengguna dari jalan tol ini ada kecenderungan yang menurun. Nah, memang secara kebijakan kan pemerintah kan juga mengatakan sebaiknya juga tidak mudik dan sebagainya, sehingga minat orang untuk melakukan perjalanan kita harapkan sebenarnya juga mengalami penurunan, dan ada dampaknya tentu saja baik operasi jalan tol maupun pada para pengelola rest area yang sekarang sudah berkirim surat ke kami meminta keringanan kaitannya dengan omset yang mengalami penurunan. Oke, ruas daerah mana saja Pak, atau ruas jalan mana saja yang paling terasa sekali begitu penurunannya, dan khususnya tadi surat dari teman-teman pengelola rest area dan lain-lain, apa saja yang ingin disampaikan begitu, ditujukan relaksasinya seperti apa Pak Danang? Kalau yang paling terkena dampak itu di Jakarta Outer Ring Road ya, itu mengalami penurunan kalau laporan dari badan usaha sebesar 60%. Nah, kemudian juga di Jakarta Cikampek itu juga mengalami penurunan. Ya, dan sekarang yang masih bertahan kan lebih banyak apabila lokasi-lokasi tersebut atau ruas tersebut didominasi oleh angkutan barang, dan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Pak Menko, Maritim dan Investasi, dan juga Menteri kami, jalur logistik tetap harus dijaga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pasokan alat-alat kesehatan, alat kesehatan. Sehingga untuk ruas-ruas tadi, pengguna yang cukup besar, untuk yang arus barang, itu relatif penurunannya tidak terlalu besar. Kita bicara Tangerang Merak itu juga tidak terlalu terpengaruh banyak. Kemudian Surabaya Gresik itu juga penurunannya tidak terlalu banyak. Saya kira yang paling banyak adalah yang di perkotaan, yang dominasi angkutan penumpangnya atau kendaraan orang itu banyak. Seperti tadi saya sampaikan di Jakarta Outer Ring Road, ya, kemudian di Intra-Urban Toll Road, kemudian kalau di Surabaya itu yang ke arah Malang itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari sisi penurunan pendapatan jalan tol dan juga penurunan omset juga yang terjadi di rest area selama kurang lebih 2-3 minggu terakhir ini seperti apa Pak Danang? Ya, kami menerima surat ya dari Asosiasi Pengelola Rest Area, dan mereka mengklaim ini mesti kita cek lagi, penurunannya sekitar 50 hingga 80% ya dari pendapatan. Dan kalau jalan tol kan pendapatannya sangat tergantung pada traffic ya, dan traffic itu penurunan traffic menunjukkan penurunan pada pendapatan.